sekalian kerjakan. Begitu juga Tante. Tante akan kerjakan apa yang menjadi kerjaan Tante. Oke, Tante. Kanza, sepertinya aku mau ngobrol sama kamu soal anak-anak. Boleh? Mari ikut aku. Dari awal, aku memang udah setuju untuk mengajari anak-anak itu. Tapi ya aku mohon maaf, aku harus menyampaikan kalau mereka itu adalah anak-anak yang nakal sekali. Mereka berdua itu susah diatur. Aku itu udah kenal lama sama mereka, sejak mereka kecil. Dan di saat ibu kandungnya masih ada, Mbak Sarah juga pernah bilang kalau dia itu memang kewalahan untuk mendidik anaknya. Jadi aku cukup mengerti berapa banyak penderitaan yang mereka kasih sama kamu. Kanza, ada satu hal yang harus aku sampaikan sama kamu. Kalau sampai anak-anak itu kurang ajar sama aku, mohon maaf, aku harus bersikap keras sama mereka. Aku nggak mau terima gitu aja seperti kamu ataupun Mbak Sarah. Karena aku bukan orang tuanya, aku juga bukan keluarganya, tapi aku adalah guru dari mereka. Udah tugas aku untuk mendisiplinkan mereka. Jadi aku harap kamu mengerti dan tolong sampaikan sama Mas Bayu. Jadi nanti aku sampaikan ke Mas Bayu. Karena kami berdua udah mempercayain anak-anak sama kamu. Karena Mas Bayu menginginkan anak-anak jadi anak-anak yang baik seperti dulu. Mas Bayu sangat sayang sama anak-anak. Dan dia punya harapan yang besar buat anak-anak. Iya, aku ngerti kok. Namanya orang tua ya. Mau gimana pun kan itu anaknya. Mau senakal apapun ya tetap anaknya. Tetap disayang, tetap menaruh harapan. Ini saatnya. Tikus! Awas, Pak! Ada tikus! Awas! Itu di bawah. Rasain lu pada. Dani. Coba. Dani kabur, ya kan? Aku yakin pasti ini ulahnya dia.
Kirana. Ya, tidur lagi nih orang. Kirana. Kirana bangun, Kirana. Bukan Zam manggil kamu. Kirana. Ada apa kata dia? Itu bukan Zam manggil kamu. Ayo kamu bangun. Kenapa? Aku nggak tahu, katanya kamu disuruh nemuin dia. Udah kamu ketemu dulu sama dia. Ayo cepet-cepet. Kamu sekarang ngerti kan? Mereka tuh memang anak-anak yang nakal. Harusnya kamu tuh bisa bersikap lebih tegas dong. Jangan kayak begini. Harusnya kamu panggil Mas Bayu aja deh, biar aku yang ceritain aja, ya? Tolong kamu jangan ceritain masalah ini sama Mas Bayu. Kalau misalkan Mas Bayu tahu, dia pasti bakal marah. Dan dia akan menghukum Dani. Dan itu udah benci sama aku. Tolong jangan buat dia untuk tambah benci aku. Kanza, aku salut sama kamu. Kamu itu benar-benar perempuan yang penyabar sekali. Satu-satunya orang yang waras di rumah sakit jiwa ini, itu cuma Kirana. Dan aku yakin karena besarnya cinta Kirana, itu yang membuat kamu bertahan di rumah ini. Kalau dia tuh sangat mencintai kamu, dia sangat menyayangi kamu. Dia bilang, kamu itu adalah sosok mamahnya. Kamu itu adalah Sarah. Aku juga kaget sih, kenapa Kirana bisa cerita seperti itu. Gimana Kanza? Ceritanya gimana sih? Sebelum Bu Sarah meninggal, Bu Sarah pernah bilang sama Kirana, dia akan balik dari rumah Allah dengan wajah yang baru. Dan menikah dengan Mas Bayu, papanya. Dan itulah aku. Makanya Kirana langsung terima aku. Oh gitu ceritanya. Jadi selama ini Kirana nggak tahu kalau kamu itu orang lain. Jadi selama ini dia taunya kalau kamu itu adalah Sarah. Kirana tuh masih kecil untuk memahami ini semua. Dan Mas Bayu sangat sayang sama Kirana. Dan kalau misalkan aku ngasih tahu kalau aku bukan Bu Sarah, aku bakal ngecewain dia. Karena dia tahu Bu Sarah, ibu kandungnya, nggak bisa balik lagi dari rumah Allah.
Ya, tapi kan Kanza, Aku nggak bisa untuk kasih tahu sama Kirana. Pertama aku ngecewain dia. Kedua pasti dia nggak mau ketemu sama aku lagi. Dan apalagi aku istri barunya Mas Bayu. Sekarang, Kirana gak bakal percaya lagi sama perempuan itu. Iya, sekarang Kirana bakal membenci dia setengah mati. sabar ya. Kamu wanita yang hebat. Lihat tuh Kak, Kirana langsung shock begitu. Sebenarnya gue nggak tega sih ngeliat Kirana kayak gitu. Ya tapi mau gimana lagi, dia udah bagi kebaikan dia juga kan. Kalau nggak kayak gini, dia tuh nggak bakal pernah tahu kalau misalnya bukan saya itu cuma manfaatin dia. Lo bener Kak, ini semua demi kebaikannya Kirana. Dan kita bertiga akan lebih kompak lagi. Dan Kirana nggak ada di pihaknya dia. Dan misi selanjutnya, tinggal ngeyakinin papa deh. Dengan bantuan Tante Laura, itu semua lebih mudah Kak. Lihat, Kirana langsung shock. Sekarang mah udah nggak ada bedanya lagi. Kirana udah dengar dari mulutnya Bukansa kalau Bukansa itu adalah ibu tirinya. Iya, akhirnya. Sekarang kita tinggal tunggu waktunya Bukansa didepak dari rumah ini. Gue gak sabar deh ngelihat mereka semua angkat kaki dari rumah ini. Suara apa itu? Ada masalah apa lagi sih? Kanza, tunggu. Kamu jangan kesana sendirian ya. Aku nggak percaya sama mereka berdua. Aku yakin mereka pasti merencanakan sesuatu. Kanza. Dani, Kirana pingsan. Aduh, gue gak nyangka Kirana kayak gini. Ayo bantuin. Kirana! 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 Saya, ya Allah, nah. Saya bangun, saya. Ya benar. Kirana! Kirana! Bu, mau dibawa kemana bu adik kita bu? Lepas Bu, lepas! Lepasin! Enggak. Jangan diambil Kirana. Ibu harus tolongin Kirana. Bu, apa yang udah Ibu lakuin Bu sampai Kirana pingsan seperti ini Bu? Iya bu, ibu kebangetan tau gak sih bu? Sini balikin ke kaki kita bu. Enggak, mendingan sekalian kalian telepon dokter Rafiq sekarang. Cepetan! Sayang bertahan ya nak ya. Bertahan ya sayangnya, dokter sebentar lagi datang kok nak. Bu Kirana, kamu bangun ya sayang ya. Ya Allah Kirana, kenapa ini? Mbak tolong panggil dokter Rafiq ya sekarang. Aku nggak mau terlambat terjadi apa-apa sama Kirana.
Tolong telepon dokter Rafiq sekarang ya. Kanza, kamu tenang dulu ya. Tolong teleponin. Iya, aku coba carikan dokter ya. Bangun, nak. Bangun ya, sayangnya. Laura, ada apa ini? Sesuatu. Aku dengar dari ruang kerjaku ada ribut-ribut. Ada apa ini? Aku seperti mendengar suara Kanza berteriak. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi Kirana tuh jatuh ke lantai. Apa? Terus Kanza Kanza kenapa? Sekarang di mana Kanza? langsung membawa Kirana ke kamar. Kalian berdua ngapain diem aja sih? Hah? Kenapa nggak telepon dokter aja? Kalian nggak dengar ibu kalian bilang apa? Ibu ini di pihak mana sih, Bu? Kamu berani-beraninya ngomong kayak gitu ya? Tante beranian apa Dani? Kalian yang harus mikir ya, kalau sampai adik kamu itu ada apa-apa, semua rencana kita gagal. Maksudnya? Kalau kalian masih belum mengerti juga, sekarang juga kalian berdiri di pojokan sana dan pikir kenapa tante bicara seperti ini. Banyak-banyak berdoa aja ya. Semoga adik kalian itu baik-baik aja. Dan dia masih mengingat apa yang Kanza bicarakan. Supaya dia tetap membenci Kanza. Ya udah, sekarang kalian berdua telepon dokter Rafiq sekarang juga. Oke? Ya, ayo, cepet dong. Mas, Kanza, apa yang terjadi dengan Kirana? Kenapa? Ada apa dengan dia? aku juga nggak tahu Mas. Tadi aku ketemu sama Kirana. Kirana tadi udah tiduran di lantai, Mas. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Kirana? Tadinya dia sehat-sehat aja, kenapa tiba-tiba pingsan seperti ini? Aku nggak tahu Mas. Aku benar-benar nggak tahu Mas. Coba, biar aku periksa. Ini, kamu duduk di sini. Suhu badannya normal. Badannya juga nggak ada yang luka. Tapi kenapa Kirana bisa pingsan, Kanza? Kenapa? Aku nggak tahu Mas. Aku cuma taunya dia tiba-tiba jatuh aja Mas. Makanya tadi aku udah suruh Dani untuk telepon dokter Rafiq. Tapi sampai sekarang dokter Rafiq belum datang. Ya Kanza, maafkan aku. Kanza, kamu harus tenang. Kamu harus tenang. Kalau kamu tidak bisa tenang, aku juga nggak bisa tenang. Ya. Sekarang kamu lebih baik tarik nafas. Tarik nafas yang dalam, buang pelan-pelan. Ayo, dicoba. Kirana anak baik. Dia anak yang kuat, dia pasti bisa bertahan. Apa Dani tahu apa yang terjadi dengan Kirana? Mas Bayu kelihatannya tulus dan perhatian banget sama perempuan itu. Mereka nggak bisa terus begini. Aku harus segera mengalihkan perhatian mereka. Ini kenapa kaki Kirana dingin banget ya Mas?